Malam hari ini kita melanjutkan topik kita dari ucapan bahagia, Matius pasal 5. Secara khusus kita memperhatikan ayat yang ke-10. Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Ya, saya baca dari terjemahan baru. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Kalau kita perhatikan kalimat berbahagialah, ya ini tentu menunjukkan tentang orang yang diberkati oleh Tuhan. Artinya orang yang bersuka cita karena Tuhan. Tapi menarik, ada kalimat paradok, berbahagialah orang yang dianiaya. Karena pemahaman berbahagia biasanya orang itu diberkati, lalu aman, tentram, lancar, dan harapannya tanpa masalah ya. Tapi dalam hal ini orang itu dianiaya. Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah karena mereka menghidupi kebenaran. Di sini kita memperhatikan secara keseluruhan bahwa pemahaman berbahagia dalam nilai kekristenan itu berbeda dengan pemahaman dunia. Bagi dunia, pemahaman bahagia adalah ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan, kemudian dia hidup tanpa satu masalah, tanpa satu aniaya. Bahkan mereka hidup dalam suatu kelancaran kelimpahan. Tapi dalam pemahaman Kristen atau sebagai murid Kristus, kita ditarik keluar dari pemikiran dunia bahwa orang tetap bisa berbahagia meskipun mereka dalam takaran dunia ya tidak baik-baik saja atau dalam kondisinya dia dianiaya. Orang itu tetap bisa berbahagia. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh di dalam Alkitab bagaimana orang menghadapi kondisi yang tidak mudah, tapi mereka tetap bisa berbahagia dan mereka tetap bersuka cita dalam hidup mereka. Kita berpikir bahwa orang akan bersuka cita saja atau berbahagia saja kalau mereka hidupnya tanpa masalah, hidupnya aman dan tentram. Nah, kita apa namanya memang memikirkan bagaimana pemahaman yang patut kita jalani sebagai orang percaya. Jadi justru bagi orang percaya adalah sesuatu penderitaan sebetulnya kalau orang percaya tidak melakukan suatu kebenaran. Jadi adalah suatu penderitaan kalau dia tidak melakukan kebenaran. Ya, jadi adalah suatu kebahagiaan bagi dia ya kalau dia hidup dalam suatu kebenaran. Maka kalau kita perhatikan misalnya seperti Adam dan Hawa, sepertinya waktu mereka melakukan apa yang mereka mau, oh mereka sedang berbahagia. Tetapi justru itu awal daripada penderitaan mereka. Nah, sehingga saya senang dari pernyataan yang disampaikan oleh Randy Alcorn ketika dia menulis dalam bukunya tentang bagaimana pengalaman dia menghadapi ada sebuah klinik yang memang sering digunakan untuk melakukan praktek aborsi. Nah, lalu kemudian karena dia menantang praktek aborsi itu dan dia mengalami tuduhan-tuduhan, akhirnya dia harus keluar dari pelayanannya, kemudian dia harus menghadapi tuduhan-tuduhan termasuk dari wali kota setempat dia katakan. Tetapi menarik, dia berkata bahwa ya kita menderita bukan karena melakukan kehendak Allah, tetapi justru menderita karena tidak melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita menderita sebetulnya ya bukan karena kita melakukan kehendak Allah lalu kita menderita. Pemahaman yang terbalik adalah kita akan menderita kalau kita orang yang benar, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah. Jadi memang pada akhirnya dia menghadapi tuduhan-tuduhan dan kemudian dia harus ditahan karena protes dia terhadap praktek aborsi tersebut. Em, dalam bagian ini kita juga bisa melihat kisah para rasul pasal 5 ayat 40 sampai 42. Ini kisah menarik tentang bagaimana
murid-murid memberitakan Injil, lalu mereka dilarang, dan dalam sidang itu diputuskan supaya mereka tidak lagi mengajar dan memberitakan tentang nama Tuhan Yesus. Saya bacakan Kisah Para Rasul 5, 40 sampai 42. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Sehingga ada juga muncul kalimat mereka lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Jadi dalam hal ini mereka justru bersuka cita menghadapi yang namanya sesah, menghadapi mahkamah agama, karena mereka sedang melakukan sesuatu yang besar, yaitu memberitakan tentang Injil Tuhan, memberitakan nama Yesus kepada orang-orang berdosa supaya mereka boleh mendengar dan boleh bertobat. Dan menarik bahwa karena nama Yesus itulah mereka harus menderita. Dan mereka menganggap itu sesuatu yang layak, yang sepadan, karena mereka boleh menderita di dalam nama Tuhan. Jadi bukan menderita karena hal yang lain. Ya, Petrus berkata, apalah artinya kalau kita menderita karena sebagai seorang pencuri atau sebagai seorang yang melakukan dosa. Tapi ini menderita karena suatu kebenaran memberitakan Injil. Jadi kita bisa melihat aniaya yang mereka alami ini memang aniaya yang karena suatu kebenaran, suatu pemberitaan Injil yang mereka sampaikan karena ingin meninggikan nama Tuhan, supaya orang boleh mendengarkan Injil. Nah, orang yang sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran Tuhan, ya memang mereka harus siap dianiaya, mereka juga harus siap menderita. Ya, kita pikir bahwa penderitaan itu selalu datang daripada orang-orang luar ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kadang-kadang juga kalau kita perhatikan, para rasul justru menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip, mereka adalah ahli-ahli kitab. Mereka mengerti tentang hukum Taurat, tetapi justru mata mereka dibutakan tentang suatu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kita pun juga menghadapi realitas yang sama. Ya, mungkin satu sisi aniaya itu datang dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sisi yang lain adalah aniaya itu bisa juga datang daripada orang yang katanya mengenal Tuhan, padahal pengajaran, pemahaman, pemikiran, perbuatan mereka jauh dari hadapan Tuhan. Jadi, ketika seseorang mau hidup dalam satu standar kebenaran firman Tuhan, atau mereka mau melakukan yang namanya kebenaran, keadilan, kesucian, dan tidak kompromi dengan dosa gaya hidup dunia ini, maka ya dapat dipastikan mereka akan menghadapi yang namanya satu aniaya. Ya, aniaya itu bisa dalam bentuk dikecam, ditolak, difitnah, bahkan dihindari oleh orang-orang. Nah, ini menarik ya kalau kita perhatikan bahwa ya kalau kita memang sungguh-sungguh mau memegang suatu standar kebenaran, pasti kita akan berhadapan dengan yang namanya aniaya. Ketika kita berbeda saja dengan orang di luar sana yang mayoritas mungkin memegang suatu pemahaman tertentu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lalu kita sendiri yang berbeda, maka di situ juga sudah terjadi yang namanya suatu penganiayaan. Ya, jadi kalau kita perhatikan contoh yang hidup ya kita bisa lihat dari para nabi dan juga para rasul, ya terutama kita lihat Rasul Rasul Paulus dan murid-muridnya itu bisa menjadi suatu ilustrasi yang sangat bagus. Mereka tetap mendedikasikan kehidupan mereka untuk memilih meninggikan Allah melalui pemberitaan Injil. Meskipun hasilnya
Ya mereka ditolak, mereka dianiaya, mereka dipenjara, bahkan nyawa mereka pun harus menjadi taruhannya. Dan bahkan kita tahu kebanyakan daripada mereka akhirnya mati, mati sebagai seorang martir. Dan kisah kisah tentang kehidupan mereka, saya pikir sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai orang percaya. Memang ya kebanyakan, dapat dipastikan kebanyakan kalau kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan menghadapi yang namanya suatu aniaya. Dan aniaya itu bukan sesuatu barang baru atau suatu hal yang baru diterima oleh orang Kristen sebetulnya. Kalau kita perhatikan dari masa ke masa, misalnya dari zaman Babelonia atau Babel, lalu zamannya Media Persia, lalu Yunani, Roma, orang Kristen selalu menghadapi yang namanya aniaya. Ketika mereka harus menghidupi suatu kebenaran daripada Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukankah itu sesuatu aniaya? Apalagi tekanan-tekanan dari pemerintah, ya dari zaman-zaman ke zaman itu, kita bisa melihat bagaimana orang Kristen ya sangat terbatas dalam kebebasannya. Ya sangat jelas kalau kita perhatikan yang digambarkan Paulus sebelum dia mengenal Tuhan, dia tidak memberi kebebasan kepada orang Kristen untuk beribadah, apalagi memberitakan Injil. Dia akan menangkap mereka, memenjarakan mereka, dia akan ya tidak segan-segan memberi ancaman kepada mereka. Jadi dalam hal ini kita memperhatikan bahwa aniaya ya dialami oleh orang percaya. Aniaya itu ya merupakan sesuatu yang memang tidak enak, tetapi kita perhatikan bahwa ya kalau kita dianiaya karena kebenaran, ya pastilah ada satu kekuatan juga daripada Tuhan yang diberikan kepada orang itu. Bahkan kalau kita mengalami hal itu, berarti memang ya Tuhan memberikan karunia tertentu kepada kita, sehingga kita bisa menerimanya. Karena nggak semua orang akan menghadapi yang namanya suatu aniaya dalam kehidupan dia. Ya, jadi jika ini terjadi pada kita, mungkin kita akan segera berpikir ya. Ya, saya harap tidak. Tapi kadang-kadang orang seringkali berpikir gini, kalau saya sedang menderita karena Kristus atau mengalami suatu aniaya, kita berpikir bahwa Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan membuang kita, Tuhan tidak lagi peduli pada kita. Ya, padahal tidak seperti itu. Kalau kita mau menjalaninya dengan mata tertuju pada Tuhan, berpegang pada Tuhan, ya kita percaya bahwa kejadian itu akan menjadi suatu sarana untuk justru memuliakan nama Tuhan. Bayangkan kalau misalnya murid-murid tidak mengalami aniaya, atau orang-orang percaya tidak mengalami aniaya, ya bagaimana kita bisa melihat suatu pekabaran Injil yang makin berkembang. Dan kemudian bagaimana kita bisa melihat apakah orang itu sungguh-sungguh hidup bertuhan atau memuliakan Tuhan atau memelayani Tuhan. Ya saya pikir selain daripada orang itu memang mau hidup dalam suatu kebenaran, aniaya merupakan bagian untuk membuktikan sejauh mana sebetulnya orang itu ya hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memang ingin memuliakan nama Tuhan. Jadi dapat saya katakan bahwa prinsip kerajaan Allah itu tidak pernah berubah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus, Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang kita tidak apa namanya harus berdoa supaya aniaya itu datang, tetapi dengan secara normal kalau kita memang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus,
Ya, setiap orang yang mau beribadah di dalam Yesus Kristus itu akan menderita yang namanya aniaya. Ya, aniaya itu ya merupakan sesuatu yang menjadi bagian yang kita eh, terima dalam kehidupan kita. Jadi tidak semua orang setuju dengan kita dan tidak semua orang suka mendengarkan kebenaran yang kita sampaikan. Jadi saya pikir aniaya itu nggak harus selalu kita dilempar dengan batu atau kita dicambuk atau kita dihakimi. Ketika ada orang yang kemudian menolak kita karena kita mau melakukan suatu kebenaran atau memberitakan sesuatu kebenaran, maka itu pun merupakan suatu aniaya. Nah, kalau di Indonesia kita ngerti bahwa ya kemarin kejadian di Bekasi ada orang mau beribadah lalu dilarang beribadah di rumah, katanya itu bukan tempat ibadah. Ada juga di Banten mau mendirikan rumah ibadah ditulis bahwa warga ini tidak akan menerima tempat ini untuk beribadah. Jadi penganiayaan baik berupa penganiayaan yang secara besar maupun kecil itu dialami orang percaya. Sehingga tidak heran kalau Paulus berkata di dalam 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, kenapa dia berkata ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik? Ya, karena banyak orang yang tidak tahan kalau harus ikut menderita. Mereka akan ya tahan kalau sama-sama senang ya, tanpa adanya suatu penderitaan, penganiayaan. Ya, saya ingat dulu waktu saya di Tentena, ada jemaat berkata gini, Pak, waktu kami dulu sedang berperang melawan ya lawan mereka agama yang lain. Tiba-tiba dalam situasi seperti itu di mana jemaat yang memerlukan peneguhan, pendetanya malah lari ke hutan. Ya, saya juga bisa memahami bagaimana ketakutan seorang pendeta menghadapi situasi seperti itu. Tetapi itu bisa juga menggambarkan bahwa ya tidak semua orang yang bisa bertahan menghadapi situasi-situasi di mana dia harus memang menghadapi yang namanya suatu penderitaan. Sehingga kemungkinan besar ya kalau dia tidak bertahan dia akan menjadi prajurit yang tidak baik, dia akan melarikan diri. Nah, tapi kalau dia seorang prajurit yang baik, ini menarik istilah Paulus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Ya, kalau sebagai prajurit yang baik, dia tetap teguh, dia tetap melakukan kehendak Allah, meskipun dalam penderitaan yang tidak mudah, atau penganiayaan yang dia alami. Ya, sama seperti murid-murid, mereka yang mempersembahkan hidupnya sampai mereka mati, dan mati sebagai seorang martir memberitakan Injil. Sebetulnya penganiayaan itu bukan hanya terjadi di Perjanjian Baru ya, tapi juga kita bisa lihat dalam kisah di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka waktu itu diperintahkan oleh Nebukadnezar menyembah patung yang dia dirikan. Jadi semua orang harus menyembah. Tapi menarik bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak mau dan berketetapan memang tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga ya mereka menghadapi yang namanya suatu ancaman yang besar. Kalau mereka tidak menyembah, mereka akan dilemparkan ke perapian yang 7 kali lipat panasnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ketetapan mereka itu mengandung risiko. Ketika mereka mau menghidupi kebenaran Allah, itu menghadapi risiko yang sangat besar. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Saya mengajak kita memperhatikan bagian firman Tuhan dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18.
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini, karena diperintahkan untuk memerintah menyembah patung yang dia dirikan. Dikatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Suatu ketetapan yang mengandung risiko, meskipun di bawah suatu ancaman yang sangat besar, mereka tetap memilih untuk, ya memang tidak ada gunanya mereka berdebat atau memberi jawab kepada seorang raja, karena keputusan raja itu adalah keputusan yang berdaulat dan mengikat, tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi ya sekarang mereka sendiri yang memutuskan bahwa mereka tidak akan menyembah kepada patung yang raja dirikan itu. Karena mereka percaya ya kalau Tuhan mau melepaskan mereka dari perapian itu, maka mereka akan lepas. Tetapi kalau seandainya tidak, mereka tetap berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang layak disembah, bukan menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Nah, ini suatu keputusan yang berharga ketika mereka menghadapi suatu ancaman. Dan memang kemudian mereka dilemparkan ke perapian itu, tapi mereka tidak terbakar. Dan hasilnya kita melihat bagaimana Tuhan melindungi, menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu kita juga bisa memperhatikan bagaimana Yusuf ketika dia dengan tegas menolak tawaran istri Potifar untuk tidur dengan dia. Lalu kemudian karena dia tidak mau, maka dia difitnah dan kemudian dimasukkan dalam penjara. Nah, kita sudah tahu cerita itu, tetapi kita lihat itu pun suatu aniaya ya. Keputusan yang benar, yang dia ikuti sesuai dengan perintah Tuhan, mengandung suatu risiko. Ya saya pikir dia tahu tentang hukum apa namanya, bagaimana hidup berkenan pada Tuhan, jangan berzina. Jadi dia tidak melakukan hal yang tidak pantas. Bahkan dia berkata, bagaimana saya melakukan dosa yang sangat besar ini di hadapan Tuhan. Ya, ini suatu ketetapan yang luar biasa ketika orang mau melakukan kehendak Allah, justru berhadapan dengan orang dunia yang mau melakukan segala sesuatu untuk kepuasan hawa nafsunya. Dan itu juga yang dialami oleh seorang pemazmur Asaf di dalam Mazmur 73 ketika dia menderita, ya menderita termasuk juga tergoda terhadap perbuatan-perbuatan orang fasik. Orang fasik yang melakukan segala macam kejahatan, hidup mereka aman, lancar, malah gemuk, lalu mereka dikatakan leluasa untuk mengata-ngatai Allah. Sementara Asaf yang berusaha untuk hidup benar, dia katakan setiap hari dia kena tulah. Nah, jadi enak dong sepertinya orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi pada akhirnya ya Tuhan menunjukkan kepada dia bahwa orang-orang ini sebetulnya yang gemuk, hidupnya lancar, yang leluasa hidup dalam dosanya bukan berarti mereka diberkati, tapi justru mereka sedang Tuhan taruh di jalan yang licin. Jadi kadang-kadang dalam suatu aniaya kita terjebak untuk mau melihat kepada orang yang lebih nyaman hidupnya. Ya padahal ya kita harus melihat bahwa ya kalau Tuhan izinkan kita dalam situasi ini pasti ada suatu maksud Tuhan. Sehingga tugas kita adalah tetap ya hidup benar, setia, meskipun sepertinya kita kena tulah. Ya, jadi tulah itu tidak akan menghancurkan kita, tapi itu lebih kepada suatu didikan Tuhan. Karena Alkitab juga berkata bahwa siapa yang dikasih oleh Tuhan, mereka akan Tuhan tegur dan hajar kan. Jadi itu sesuatu penghiburan bagi kita. Lebih baik kita dihajar
tapi dalam pelukan Tuhan. Daripada kita mengalami suatu sepertinya kenyamanan, tapi sebetulnya Tuhan sedang membiarkan kita supaya kita binasa. Dan menarik juga kisah yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa seperti Lot misalnya digambarkan oleh Petrus, dia sebetulnya menderita ketika dia ada di bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang seringkali menggambarkan Lot sebagai keponakan yang kurang ajar terhadap pamannya karena dia diminta oleh Abraham memilih tanah, lalu dia memilih duluan. Sebetulnya Alkitab memberikan gambaran yang sangat jelas tentang Lot bahwa dia memang juga orang yang takut akan Tuhan. Kita perhatikan dari 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Eh, saya baca mulai ayat yang ke-6 ya. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi kalau kita memperhatikan, Lot itu menghadapi suatu realitas yang luar biasa sampai dikatakan bahwa sehingga jiwanya itu tersiksa karena kemudian dia mendengar, melihat setiap hari perbuatan-perbuatan orang-orang jahat itu yang memilih untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka tidak mengenal hukum Tuhan. Jadi itu suatu aniaya juga menurut saya. Ketika berada dalam situasi di mana semua orang melakukan yang jahat, semua orang melakukan dosa, lalu kita sendiri memilih untuk tetap di jalan yang benar, di jalan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Mungkin kita akan dicibir karena kita tidak setuju dengan orang lain, lalu kita dihindari, lalu kita menjadi omongan orang di luar sana. Tapi ya itu suatu kebahagiaan bagi kita juga karena ya kita tetap boleh berjalan di jalan Tuhan. Ya ini merupakan suatu aniaya juga karena situasi yang tidak mudah dan setiap hari dikatakan, bukan setahun sekali, setiap hari dia menghadapi situasi itu, harusnya dia bisa berkata bahwa wajar saya akan jatuh dalam dosa karena semua orang tidak menjadi masalah dengan hal ini. Atau di sini semua orang akan melakukannya dan bukan menjadi suatu dosa bagi orang di sekitar sini. Jadi itu merupakan kondisi di mana orang sebetulnya menderita sekali ketika dia berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya sama seperti kita misalnya melihat bagaimana ada orang yang perempuan sama perempuan berciuman, menikah, melakukan hubungan layaknya seperti suami istri. Jadi tidak masuk akal bagi kita. Dan itu kehidupan seperti itu diumbar dan dilihat, didengar setiap hari. Itu suatu penderitaan yang besar bagi orang percaya. Ya kalau sungguh-sungguh percaya, pasti dia akan mengalami suatu tekanan yang besar. Dan sampai dikatakan di sini jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi prinsip kerajaan Allah yang tidak pernah berubah adalah ya kita sebagai orang percaya harus siap menghadapi yang namanya aniaya, penderitaan, kondisi-kondisi.
yang terjadi di sekitar kita. Dengan tetap kita sebagai orang percaya tidak tergoyahkan, tapi kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Yang menarik bahwa kalau orang itu apa namanya mereka bertahan menghadapi yang namanya aniaya karena kebenaran, maka merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi ya kerajaan kekal tersedia bagi mereka yang memang hidup sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ya kenapa seperti itu ya? Karena ya tentu kita memahami bahwa sorga itu diberikan atas anugerah daripada Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Tapi bagaimana kita bisa melihat orang itu diberi anugerah, maka ada anugerah-anugerah yang lain yang Tuhan juga berikan kepada dia, sehingga dia dimampukan juga untuk menyukai kebenaran, menghidupi kebenaran, dan hidup dalam suatu kebenaran. Jadi ada yang namanya buah sebagai orang percaya. Nah, sehingga nampaklah buah yang dikeluarkan dari orang yang percaya itu bahwa karena dia mencintai kebenaran, maka kelihatan sebetulnya orang ini adalah orang yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga dapat dikatakan merupakan ya tempat bagi orang yang sungguh-sungguh percaya hidup dalam suatu kebenaran, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan merupakan suatu janji yang mulia bahwa orang-orang yang berpegang pada kebenaran Tuhan, mereka yang setia di dalam Dia, mereka akan memiliki yang namanya kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga dapat juga dikatakan sebagai suatu pahala sorgawi yang dijanjikan kepada mereka yang setia dalam penderitaan mereka dan tabah dalam penganiayaan demi kebenaran Tuhan. Jadi saya pikir bahwa tidak ada yang terlalu berat dalam hidup kita ini kalau kita memandang kepada sorga yang Tuhan janjikan kepada kita. Bahkan apa yang kita alami di dunia ini yang kita sebut sebagai sesuatu yang sangat menderita, Paulus menggambarkan jika dibandingkan dengan kemuliaan sorga, tidak ada bandingannya. Nah, itulah suatu pengharapan kita bahwa um, kenapa kita tetap setia, tetap bertahan menghadapi aniaya, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa tidak ada yang sia-sia, kita akan menikmati yang namanya kerajaan sorga yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Jadi, saya pikir ini suatu pengharapan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam kerajaan sorga? Ya Tuhan sendiri yang kita layani. Kita akan berjumpa dengan Dia, bersekutu dengan Dia, menikmati segala kelimpahan yang lebih daripada apa yang bisa kita dapatkan dalam dunia ini. Ya, sehingga tentu tidak tergambarkan karena itu sangat mulia, mulia dan sangat luar biasa. Nah, sehingga ya saya pikir seberat apapun penganiayaan yang kita alami, ya tetaplah berpegang pada Tuhan. Ya menarik dalam bacaan saya pada hari ini, saya diteguhkan dengan kalimat dari John MacArthur. Lalu kemudian saya meringkasnya dengan pemahaman bahwa seberat apapun kondisi kita, kita masih tetap melayani Allah dan juga kita masih tetap bisa berbuah di masa-masa sulit sekalipun yang kita alami. Jadi nggak ada alasan sebetulnya. Sesulit apapun yang kita alami, kita tetap bisa melayani Tuhan, kita masih tetap bisa berbuah. Bahkan kita masih bisa bersuka cita sama seperti rasul-rasul dalam pelayanan mereka. Karena pengharapan kita kepada Dia yang menyediakan kemuliaan kekal
yang akan Dia berikan kepada kita. Ya, kiranya firman Tuhan malam hari ini menolong kita. Kalau ada sharing dari Bapak Ibu sekalian, ya saya persilahkan. Ada tanggapan, ada sharing, atau ada pertanyaan terkait yang kita bahas, silakan. Ayo, silakan. Shalom semuanya, GPSK yang di Jakarta. Ya, salam Bu Mary. Saya pikir ini Ibu Mary yang mana tadi ya? Ini Ibu Mary, mamanya Stephen. Oh ya, selamat Iya, malam Bu. malam. Aduh, minta maaf ini terlambat masuknya. Nggak apa-apa. Baru, iya. Ya Hmm, sebenarnya ini ya acara-acara seperti ini kita sangat bersyukur ya. Karena ini apa dasar dari kehidupan kita, kekristenan, bagaimana kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Kalau kita mempraktekkannya ini merupakan fondasi yang kuat ya dalam hidup kita. hmm, Eh, apa kalau dibanding dengan penganiayaan gitu ya, penderitaan yang kita alami sebagai orang-orang percaya sekarang ini itu tidak sebanding dengan penganiayaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Niko tadi ya, mulai dari PL gitu ya, terus di dalam PB itu ya, di dalam Perjanjian Baru itu ya, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mengalami penyiksaan yang luar biasa ya, ada yang digoreng gitu ya, ya, terus ada yang disalib terbalik. Menurut saya masih jauh lah, belum 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 mungkin seujung kuku aja lah. Nah, penderitaan yang kita alami sekarang ini ya nyaris boleh dikata bukan karena kita mengikut Tuhan ya, tapi hampir karena mungkin kesalahan sendiri. Itu banyak yang saya lihat seperti itu. Bahkan juga mungkin ya karena saya sebagai ini manusia seringkali juga gitu, karena masalah, karena sikap saya atau apa lalu saya menderita. Nah, kita bersyukur ya, aduh luar biasa kalau kita mau menyimak ini kata bahagia, baru kali ini saya ikut gitu ya. Ya, berbahagialah orang yang eh, apa dianiaya karena Kristus gitu ya. Tadi sempat Pak Niko menyinggung ya, eh, apa berkaitan dengan penganiayaan ini. Saya bisa tambahkan di dalam ayatnya Pak yang sangat mendukung di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayatnya 22 itu ya. Kerajaan Allah itu kita harus mengalami, kerajaan Allah itu kita harus mengalaminya lewat kesengsaraan, penganiayaan. Ya itu tadi yang poin terakhir itu yang Pak Niko sampaikan gitu ya. Memang kita menerima menerima keselamatan itu anugerah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik gitu ya, bukan. Tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Nah, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang Allah siapkan itu bukan hal yang mudah. Melewati penganiayaan-penganiayaan, ya, segala kehidupan kita yang tidak baik itu diproses oleh Tuhan, karena kita ini kan memang anak-anak Allah, ya, anak-anak kerajaan Allah. Nah, nggak mungkin lah karakter-karakter yang tidak baik itu nanti masuk dalam kerajaan surga. Nah, makanya dikikis dulu di dunia ini sebelum kita masuk dalam kerajaan Allah. Dan memang firman Tuhan juga katakan, ya dunia membenci kamu karena kamu bukan dari dunia. Nah, kita kan ini berasal dari kerajaan Allah. Nah, sementara dunia begitu kuat kan? Waduh, begitu kuat untuk merampas kita, menarik kita. Nah, kita ini ya, dan terus berjuang bagaimana menciptakan nilai-nilai kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Dan tentu itu lewat penganiayaan,
Dan itu prosesnya aduh sakit banget. Tapi ya sakitnya tidak sebanding lah dengan ini ya martir-martir di dalam eh, apa toko-toko Alkitab ya. Aduh belum sebanding. Tapi ya memang begitulah prosesnya ya. Tapi yang Tuhan mau kita mau terus setia ya mengikuti prosesnya Tuhan. Ya janji Tuhan ya Tuhan menyertai kita lah sampai akhir zaman. Ya itu janji Tuhan. Jadi seberat apapun penganiayaan itu gitu ya. Penganiayaan itu mari terus kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Ya untuk anak-anak muda gitu ya. Untuk anak-anak muda, ye, ada Stephen ya di sini. Mana Jo? Stephen lah, buka lah kameranya. Mana Stephen nih? Baru Nah, sampai. oh baru sampai. Oke, anak-anak Tadi di muda ya, eh, anak muda yang sering kali mengalami godaan-godaan. Ya, siap. lu mah nggak gaul, lu mah gini-gini gitu ya, nggak mau ikut kita gitu loh. Ya itulah pengenaian-pengenaian anak-anak muda ya. Wah, mari Bang terus Raffi juga kokoh masih muda, kuat. Mak. Apa nak? Eh, enggak, lanjut, lanjut. Oke, Semuanya masih mungkin muda di sini, Mak. oke, ya, semua kita masih muda, Nak. Apalagi Mama masih muda. Haleluya. Mungkin itu dari saya ya. Tambahan Pak Niko. Terima kasih untuk firman-Nya yang sangat memberkati. Ya, terima kasih Bu Mary. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan, ya tadi juga Ibu Mary menyinggung bahwa ya sebetulnya penderitaan-penderitaan kita dibandingkan dengan mereka yang pada zaman lampau, kita belum seberapa menghadapi penderitaan itu. Kalau mereka memang hari-hari real mereka hadapi dan itu bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka. Ya tentu mungkin ada saudara-saudara kita yang di belahan dunia lain. Tadi sempat juga sebelum mulai ngobrol dengan Pak Simon, ya di negara-negara di Afrika, terutama yang negara-negara Islam, biasanya orang-orang Kristen yang mengalami aniaya yang luar biasa. Em, ya tentu kita kita bisa merasakan bagaimana kesulitan-kesulitan mereka ketika mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus dan ya penganiayaan yang mereka alami ya pasti lebih keras daripada kita. Tapi yang pasti bahwa ya semua kita yang mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya harus siap menghadapi yang namanya aniaya dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Em, dan saya sekali lagi garis bawahi aniaya itu tidak selalu berupa harus kita dicambuk atau kita dilempari dengan batu, tapi juga dalam konteks modern sekarang ini aniaya itu dia bisa hadir secara halus, sepertinya tidak menyakiti, tetapi itu menyakiti kebenaran. Em, Nah, sehingga bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, ketika sesuatu berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan, nah itu sebetulnya sedang menganiaya kita. Ya, saya contohkan tadi tentang LGBT atau tren-tren yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu merupakan suatu penganiayaan terhadap suatu kebenaran yang kita pegang. Ya. Em, ya memang kita harus bertekad untuk melakukan kebenaran yang dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga harus tetap setia dalam melayani Tuhan dalam kondisi apapun, tentu tidak kompromi atau tidak pernah menyerah dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Prinsipnya kita harus memegang prinsip ini bahwa ya lebih baik kita dibuang atau dianiaya oleh dunia karena melakukan kehendak Allah daripada kita dibuang oleh Allah karena melawan kebenarannya. Ya, jadi kesukaan terhadap apa yang Tuhan suka itu perlu kita memang hidupkan dalam kehidupan kita, ketimbang kita memilih kompromi, ikut arus, dan setuju dengan dunia.
Baik, yang lain silakan. Pak Simon, silakan Pak. Ada Pak Martinus, ada Rafin. Saya lihat sesuatu yang menjadi berkat di sini itu apa yang Bapak katakan mengenai para rasul yang sudah dianiaya dalam kisah para rasul um, 5 dan sikap mereka keluar, mereka rasa sukacita karena mereka dianggap layak menderita untuk nama Kristus. Jadi saya pikir itu sikap yang sangat baik. Kita melihat hal yang sama ketika Paulus dan Silas bernyanyi dalam Hmm. penjara. Paulus juga dalam Filipi pasal 3 ayat 10 kalau tidak salah berkata bahwa dia menganggap aniaya sebagai persekutuan dalam penderitaan Kristus. Jadi itu satu hal yang menolong sikap kita ya kalau kita menghadapi hal seperti itu apabila kita menganggap itu sebagai kehormatan kalau kita boleh dianiaya untuk nama Kristus nama yang kita kasihi ya. Dan kalau menderita untuk dia itu tidak sia-sia, itu penyembahan kita untuk dia dan menyatakan betapa kita mengasihi dia. Jadi Hmm, itu hmm. hal yang saya sangat suka merenungkan. Ya, jadi apa respon terhadap aniaya ini menarik ya. Tadi juga ditambahkan oleh Pak Simon, Paulus menganggap itu sebagai apa namanya sesuatu yang digambarkan yang menderita sama seperti Kristus. Dan yang saya baca tadi, mereka menganggap itu ya penderitaan itu ya sebagai sesuatu yang layak mereka terima karena nama Yesus. Em, ya memang saya tertarik juga dalam pemikiran bahwa seringkali kita ketika kita sedang semangat melayani Tuhan gitu ya, lalu aniaya itu datang, kita merasa bahwa kok Tuhan tidak membuat jalan lebih mudah, kok Tuhan mengizinkan saya menghadapi situasi seperti ini. Jadi kadang-kadang kita mempertanyakan Tuhan. Dan memang em, kalau kita tidak melihat sesuatu yang besar di balik semuanya itu, kita cenderung akan kecewa karena aniaya. Ya, dalam pengalaman saya, ketika saya melayani di salah satu gereja, justru ya Tuhan izinkan saya mengalami yang namanya aniaya dari orang-orang percaya dan sangat dipermalukan. Ya, dan saya bisa bayangkan bahwa saya melayani mereka hampir setiap minggu, lalu kemudian mereka menyidangkan saya dengan istri saya. Eh, dengan cepatnya yang tadinya apa namanya suasana baik-baik saja, dengan cepatnya semua berubah dan memusuhi. Dan saya itu merasa, wah kok begini, ini hantaman yang luar biasa bagi saya. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat gambaran yang besar juga, bahwa ya melalui itu Tuhan ingin ingin kita semakin bertumbuh mengenal Dia, ya semakin juga bertumbuh dalam menghadapi yang namanya ya suatu penderitaan, suatu aniaya yang mungkin tidak sebesar yang murid-murid atau nabi-nabi hadapi. Tapi itu cukup cukup menggoncang saya sehingga butuh butuh beberapa tahun dalam suatu pemulihan sehingga saya bisa mengerti bahwa oh di balik semuanya itu memang Tuhan sedang memproses saya. Nah, tapi waktu kejadian itu ada rasa kemarahan ya. Ya, ada rasa kemarahan, ada rasa kecewa juga. Eh, ada sikap yang berpikir, wah kenapa Tuhan izinkan saya menghadapi semuanya ini?
Ya, ya tapi saya ya sangat ditegur dengan sikapnya rasul-rasul ini. Mereka malah bersuka cita, gembira karena mereka anggap itu sebagai sesuatu yang layak. Eh, Apalagi menderita penghinaan, bukan hanya menderita, tapi ada suatu penghinaan karena mereka sudah memberitakan Injil, lalu karena Injil itu mereka disesah, mereka disuruh bungkam. Wah, ini satu hal yang berat. Ya, tapi itu kadang-kadang juga bisa memukul kita juga, ya supaya kita jangan cepat cengeng juga kalau menghadapi aniaya. Ya, anggap aja itu merupakan bagian yang memang ya bagus untuk kita terima dalam proses melayani Tuhan. Silakan yang lain, ada tanggapan? Ada pertanyaan juga boleh. Ada Pak Yudi, ada Bu Lisa, ada Rafin, ada Steven, Pak Martinus, silakan. Ada merasa teraniaya atau belum pernah dianiaya? Jadi kalau kita dianiaya, mendingan kita nyanyi ya Pak ya. Seperti Ya, itu, Paulus dan Silas. ya, ya respon yang baik sebetulnya ya bersuka cita saja. Kalau kita sudah tahu yang kita lakukan itu benar, kita tidak perlu marah. Ya baik marah kepada orang atau marah kepada Tuhan. Ya kadang-kadang kan kita suka menyalahkan Tuhan atau keadaan atau orang lain. Ya tapi memang menarik bahwa ya orang Kristen atau orang percaya dianiaya bukan hanya di PL ya atau di zaman kita saja. Tapi sebetulnya mereka di zaman-zaman perjanjian lama juga menghadapi aniaya yang luar biasa juga. Ya kita tahu juga misalnya seperti Nabi Yesaya pun dia kan mati di gergaji kan. Ya, dan orang percaya menghadapi suatu tantangan yang berat karena mereka em, kita tahu perbudakan mereka eh, diperbudak di Mesir, lalu dalam sejarahnya mereka jatuh ke tangan Babel, dari Babel mereka jatuh ke tangan Media Persia, lalu jatuh ke tangan Yunani, kemudian Roma. Nah, di Roma ini penderitaan mereka luar biasa juga. Sampai digambarkan di dalam kitab Perjanjian Baru, ya orang Kristen harus tetap bisa hidup sebagai sebagai orang Kristen yang benar dimanapun mereka berada. Itu pun tulisan-tulisan daripada Rasul kepada mereka, supaya mereka juga tabah dalam penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Ya artinya bahwa penderitaan itu bukan sesuatu atau aniaya itu bukan sesuatu yang baru. Ya, ya maka perlu sekali sebetulnya hamba Tuhan menolong jemaat untuk siap menghadapi yang namanya penganiayaan. Nah, kalau sekarang itu hamba Tuhan seringkali meninamobokkan, memberikan hal-hal yang memberikan motivasi yang kadang ya membuat jemaat
tidak tahan banting dalam bertuhan. Bicara tentang berkat, bicara tentang kesembuhan, dan itu terus-menerus tidak bicara tentang bagaimana mereka harus siap juga menghadapi yang namanya penderitaan aneh dalam kehidupan mereka. Ya, ada? Silakan Pak Martinus. Sedikit kali Pak ya. Selamat malam Bu Mary. Saya setuju dengan Ibu Mary sampaikan tadi. Kalau soal tema kita malam ini kan sangat menarik Pak ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Itu kalau di Matius. Dan di Alkitab kan memang bertaburan ayat-ayat demikian Pak. Misal di 1 Petrus 3:14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Sepertinya memang kalau soal penderitaan nih Pak, kalau boleh kita bilang agak identik memang dengan kehidupan Kristen nih. Tapi kan kalau bagi saya apa yang kita alami atau saya alami mungkin nggak bisa kita bandingkan dengan apa yang dialami para pemuka agama terdahulu kan, apalagi para rasul. Mereka mengalami bukan hanya secara psikis Pak, tapi kan secara fisik juga mereka dianiaya. Betul tadi yang Ibu Mary sampaikan. Kadang mungkin juga bukan karena kita mengikuti Kristus kita dianiaya. Kadang juga mungkin ada juga karena dosa kita sendiri kan. Nah itu juga kita harus membedakan sehingga kita menyikapinya lebih bijak. Dan yang menarik yang Pak Simon sampaikan tadi, yang mencontohkan Silas, itu bahwa mereka respon mereka terhadap penderitaan aniaya itu yang harus kita teladani, harus kita contoh. Karena apapun itu kan aniaya ataupun apapun penderitaan, mungkin kalau kita mungkin belum belum di kadar penganiayaan, ya mungkin ya cobaan atau apa gitu kan. Tapi kan itu penting untuk memurnikan iman kita juga. Bahwa kita kan memang mengikut Kristus harus memikul salib kan. Kemudian kan ya aniaya atau ujian apapun yang kita terima itu juga akan menguji kesetiaan kita seperti sejauh mana kita mampu menahan ujian atau cobaan yang kita alami ini. Kalau menurut saya sih itu Pak yang penting ada sikap kita tadi untuk merespon apapun itu maupun aniaya ataupun cobaan. Kadang kan hal kecil juga membuat kita pengen undur Pak. Saya pribadi juga kadang gini Pak. Saya itu hobinya nyanyi nih Pak. Begitu saya nyanyi suara kencang-kencang, berikutnya tetangga digosip ini Pak. Jadi kan apa ya? Karena hidup kita bermasyarakat itu mungkin bukan penderitaan, cuman agak agak kita kadang merasa kurang nyaman kan. Oh, hobi saya menyanyi muji Tuhan, ya mungkin kan juga kencang juga kan kita menyanyi itu. Kadang digosipi, dibicarakan sama tetangga. Akhirnya mau nggak mau kita kan akhirnya mengurangi. Padahal kan secara hati kita tuh pengen muji Tuhan kok perlu dengan suara kencang gitu kan. Biar tetangga bisa dengar gitu. Tapi terpaksa kita harus mengurangi hal seperti itu kecil gitu Pak. Nah, cuman memang ya itu tadi respon kita bagaimana untuk menyikapi hal-hal yang tidak nyaman yang kita alami. Ya mungkin kadar bagi saya mungkin belum bukan penderitaan atau aniaya lah Pak. Tapi artinya bukan seperti itu sih benar sih Pak. Dari saya mungkin itu sih Pak. Mungkin lebih ke respon kita terhadap aniaya atau cobaan yang kita alami sih Pak. Itu yang lebih penting. Karena kalau untuk cobaan, untuk aniaya itu pasti kita alami Pak. Karena kita kan sebagai pengikut Kristus agak mustahil kita menghindari itu Pak. Apalagi zaman sekarang kan. Itu kan Pak. Ya, memang apa namanya? Tadi saya juga menyampaikan bahwa memang harus dibedakan ya, kita dianiaya karena kebenaran atau kita dianiaya karena dosa. Ada orang dianiaya karena mencuri. Nah, itu memang karena istilahnya kesalahan dia sendiri. Tapi kalau kita dianiaya karena kita memberitakan suatu kebenaran, kita hidup dalam suatu kebenaran, itu memang aniaya yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan bahwa mereka itu berbahagia kalau mereka dianiaya dalam konteks seperti itu. Ya dalam hal-hal yang teknis, ya tentu yang tadi bicara tentang suara yang kencang, ya tentu lebih plong ya kalau kencang, tapi kalau misalnya dalam konteks bertetangga memang tentu kita juga harus melihat situasi. Jadi ya kadang-kadang hal-hal seperti itu bisa apa namanya menjadi bagian yang perlu kita perhatikan.
Dalam konteks gereja, ya sebetulnya ya kita menghadapi yang namanya orang-orang yang spiritnya sepertinya suka dengan kebenaran, padahal sebetulnya tidak. Bisa juga menjadi suatu aniaya ya. Em, dari spiritnya kita tahu orang ini arahnya kemana sebetulnya. Dan memang topik malam hari ini juga menolong kita. Kalau aniaya saja harusnya kita hadapi dengan berserah pada Tuhan, ya maka kita yang tidak mengalami aniaya harusnya lebih bersemangat lagi untuk melakukan pelayanan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kan kita hal-hal yang sangat sederhana, misalnya ke gereja, melayani kita mengeluh, ya kan? Memberi mengeluh, nyanyi mengeluh, latihan musik mengeluh, latihan WL mengeluh, latihan singer mengeluh, memberitakan firman Tuhan mengeluh. Jadi kadang-kadang kita sebetulnya kalah karena kita sendiri, bukan karena aniaya. Ya, itu merupakan refleksi juga bagi kita bahwa orang-orang bisa berjuang begitu rupa dalam tekanan, dalam aniaya, dalam pergumulan yang sulit. Ya kenapa kita tidak bisa dalam situasi yang mudah? Nah, itu merupakan pertanyaan yang penting. Jadi saya pikir tidak harus kita dianiaya baru kita seperti orang yang begitu luar biasa kuat di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu datang pun ya kita tetap bisa menunjukkan bahwa kita memang suka dengan kebenaran firman Tuhan. Kita memang hidup dalam kerajaan Allah. Ya kita memang layak disebut sebagai orang yang memiliki kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Jadi sikap kita sebagai orang percaya di hari-hari kehidupan kita itu juga menunjukkan bagaimana sebetulnya ya kecintaan kita terhadap kebenaran. Karena kan tadi judulnya adalah berbahagialah mereka yang dianiaya karena apa? Ya karena kebenaran. Mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ya ini juga merupakan ya cambuk bagi saya supaya saya nggak gampang sedikit-sedikit mengeluh ya. Ya kadang-kadang kita hal-hal yang remeh mengeluh. Ya ini hal-hal yang berat yang Tuhan hadapkan. Ya ini akan memberikan suatu gambaran kepada kita. Tadi Pak Martinus juga singgung tentang ikut Tuhan itu menyangkal diri pikul salib. Ya, jadi termasuk kalau Tuhan izinkan yang namanya aniaya, itulah salib yang memang Tuhan izinkan.